Ada hal yang bisa kontrol dari dalam, tapi dari luar nggak bisa. Karena kalau diam dan menyerah, itu putus asa. Kalau pasrah itu melakukan yang terbaik, lalu berserah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif Plus dan kita belajar kembali bersama guru kita Bapak Wayan Mustika. Apa kabar, Pak? Sehat ya? Terima kasih Pak, udah nggak bosan-bosan lah datang ke Dialog Positif Plus. Iya. Terima kasih banyak. Banyak hal yang sudah didapatkan dari apa yang Pak Wayan ceritakan dan saya rasa banyak untuk perenungan-perenungan gitu. Nah, ini mungkin juga satu topik yang sangat sering dibicarakan Pak tentang kehidupan ya pastinya gitu ya. Bahwa kita sering dengar kata-kata free will Pak Wayan. Free will itu adalah saya bebas menentukan gitu ya. Tapi juga di satu sisi kalau ngomongin free will ada batasan-batasan yang ada yang hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Dan kehidupan kan selalu ada di situ gitu ya Pak. Yang seakan-akan kita bisa merasa bisa kali ya, pakai bahasanya merasa bisa padahal semuanya udah ada limitasinya gitu. Nah mungkin untuk menyelam ke situ kita bicara dulu tentang free will Pak. Free will menurut Pak Wayan itu seperti apa sih? Ya, banyak orang menyebut free will itu kehendak bebas ya. Kehendak bebas, betul. Ya. Tapi bukan berarti kehendak bebas kita mau apa aja gitu, kayak kehendak Tuhan itu enggak. Sebagian dari diri apa yang kita sebut sebagai kehendak bebas itu sebenarnya bukan benar-benar sebebas-bebasnya kayak gitu, enggak sih. Artinya bukan saya ingin gini terserah nggak ada yang ngurus gitu misalnya, atau nggak ada hal lain yang mengontrol saya. Nah misal contoh begini tuh, kita misalnya dalam yang saya pernah baca tuh, kita kan dihadirkan Tuhan di dalam tubuh ini sebagai ruh gitu misalnya. Dan kita punya kehendak bebas, tapi enggak juga. Belum tentu si roh pingin mati dia, tapi mati. Dia nggak bisa mengendalikan kehendak tubuhnya untuk mati. Siapa sih yang pingin nggak sakit? Semua orang pingin sehat. Kalau orang punya kehendak bebas, kehendak saya sehat selalu. Tapi kan kita belum tentu bisa. Jadi apakah kehendak bebas artinya segala hal bisa kita tentukan? Enggak juga. Sama dengan demokrasi. Demokrasi bukan berarti boleh bicara apa aja gitu. Karena setiap kita bicara dia akan mempengaruhi orang lain. Gitu. Mempengaruhi semesta ini sendiri, mempengaruhi banyak hal lah, negara, komunitas dan sebagainya. Nah sehingga sebenarnya kita under control juga sih. Free will tapi under control juga. Sama dengan apa? Layangan itu. Layangan itu mau menari kayak apa di angkasa boleh, tapi dia terkendali oleh sesuatu yang nggak kelihatan berupa benang kecil. Gitu. Ya, dia bebas saja bermain-main di sana, mau meliuk sana, liuk kanan kiri, mau turun naik lagi terserah gitu. Ya, tapi dia dikendalikan oleh hal lain yang dia tidak bisa kuasai, seperti tiupan angin, tarikan orang yang pegang dia itu. Ada sesuatu yang kecil. Itu menarik banget sih contoh layangan Pak. Itu maksudnya begitu layangan diterbangkan, dia kelihatan bebas gitu ya, bebas. Dengan angin ke sana, tapi tetap aja ya. Tetap aja. Ada kontrolnya gitu ya. Ya kalau kita analogikan kan kita layangan-layangan itu kan, yang kita seakan-akan bisa bebas, tapi ada kontrol sistem ini gitu. Nah, untuk menyadari Pak, limitasi mana sih yang bisa kita kontrol? Mana sih yang tidak bisa kita kontrol? Harus gimana Pak Wayan? Harus berlatih sih Kang. Berlatih menyadari, oh ternyata ini nggak bisa kita kontrol. Dan yang paling nyata itu adalah belajar mengontrol diri sendiri. Orang susah mengontrol kemarahannya sendiri. Tiba-tiba aja dia pingin mengontrol kemarahan orang lain. Kamu sabar dong. Sambil dia marah-marah. Ngomong kamu sabar sambil marah. Ya Orang dia aja nggak terkendali, ngendaliin orang. Nah ini contoh. Kamu masa sih segitu aja lupa? Sementara kita aja bisa lupa, nggak bisa kita kontrol kan. Kapan kita ingat, kapan kita lupa. Nggak bisa kita kontrol. Nggak usah kayak gitu dah, jantung aja dah. Jantung. Kalau kita mau kan, jantung berdetaknya kayak gini dong. Nggak segampang itu kalau kita mau ngontrol. Nah kita mau buang air besar nih. Oke kita bisa ngontrol.
Kalau pas buang-buang air besar, kita bisa ngontrol nggak? Nggak bisa. Kita mungkin bisa mengontrol mata kita untuk nutup, untuk terbuka. Tapi kita nggak bisa ngontrol telinga kita. Aku nggak pengen dengar. Dengar aja sudah suaranya masuk. Tutup telinga kedengaran, artinya kita mungkin bisa mengontrol hidung kita membaui sesuatu dari luar. Tapi kita nggak bisa mengontrol. Ini kok baunya siapa nih? Kita ubah, nggak bisa. Mengubah bau itu nggak bisa. Kita mungkin bisa menutup hidung kita. Jadi ada hal yang bisa kontrol dari dalam, tapi dari luar nggak bisa. Oke. Atau ada hal dari luar yang bisa kita kontrol, dan itu mungkin gampang. Tidak mengganggu hidung kita gitu misalnya. Tapi intinya tak semua hal bisa kita kontrol. Begitu kita merasa mampu mengontrol hal-hal lain di luar diri kita, sumber kesengsaraan lagi. Sumber kesengsaraan. Nah kan banyak orang sengsara karena berusaha mengontrol. Misalnya nih kita punya pemimpin. Kok kamu jadi pemimpin nggak bisa mengontrol yang ini? Lah, yang dikontrol aja nggak mau dikontrol, minta tolong pemimpin mengontrol ini. Pada akhirnya pemimpin hanya mengingatkan kita mengontrol diri sendiri. Tapi faktanya apa? Ayo dong kontrol aku. Akan aku angkat engkau jadi pemimpin. Kontrol dong aku, kendalikan aku. Tapi aku nggak mau loh. Oke. Kan kebanyakan begitu. Akhirnya yang gagal pemimpin. Iya. Yang gagal pemimpin. Nah artinya sebenarnya kontrol diri sendiri itu kuncinya sebenarnya. Oke. Nah, kontrol diri sendiri itu kalau kita bicara diri itu kan luas ya Pak Wayan. Wah, diri itu luas banget gitu. Nah, dalam wilayah untuk kita bisa menyadari tadi tentang latihan, kontrol diri seperti apa sih Pak yang harus dilakukan? Pertama, latihan kontrol tubuh dulu. Kontrol tubuh. Misalnya kita berjalan, udah tahu itu lumpur, kita nggak pengen kotor, udah jangan diinjak. Itu kontrol tubuh. Ini lebih gampang. Udah tahu itu ada api atau ada beling. Udah tahu kita akan terluka oleh beling itu. Kan bisa kita kontrol kaki kita. Udah dikasih mata kaki aja 2. Masing-masing kaki ada 2 mata kaki kan? Artinya apa? Sebuah pesan bahwa perhatikan jalanmu. Kontrol langkah-langkahmu. Gitu. Itu baru di kontrol tubuh. Kontrol tangan kita dalam bertindak, bersikap, dan sebagainya. Kontrol bahasa tubuh lagi. Kapan kita harus tersenyum, kapan kita berwajah masam gitu, harus bisa kita kontrol. Itu baru kontrol tubuh, belum kontrol ego. Kontrol ego, kapan harusnya sabar, kapan harusnya marah. Udah jelas kita bawa ambulan dan orang sakit, kena lampu merah, sabar. Kapan sampainya pasien kita? Gitu. Ya. Atau misalnya kita suka mendahulukan orang lain, kelihatannya bagus. Tiba-tiba sampai di perempatan lampu merah mati semua. Tiba-tiba semua orang di setiap arah lampu merah tuh silakan. Nggak ada yang jalan. Nggak ada yang jalan. Akhirnya berkelahi gara-gara kan aku sudah persilakan. Kan kamu juga udah aku persilakan. Berkelahi gara-gara sama-sama sabar. Bahaya. Kontrol. Kapan kita sabar, kapan kita marah. Kapan kita sedih, kapan kita bahagia. Udah jelas orang lagi menderita, kita bahagia di depan mereka, nggak nyambung. Orang sudah lagi bahagia-bahagia, kita sedih. Aku sedih dengan kebahagiaanmu. Kan nggak nyambung. Itu ada hal yang baru sadar bahwa yang ternyata sabar juga bisa bikin ribut. Ribut gara-gara sabar gitu. Kenapa ribut? Gara-gara sabar ya. Iya, benar juga ya. Maksudnya kalau tidak menempatkan pada posisinya tetap aja nggak oke ya. Iya. Nah ini kaitannya gini juga sih Pak Wayan, kontrol tidak kontrol tuh pasti relate dengan takdir Pak Wayan. Ini udah deh ya, pokoknya gini. Aku emang udah takdirnya kayaknya emang bodoh gitu misalnya Pak Wayan dalam tanda petik. Atau takdirnya emang kayaknya jadi orang jahat deh gitu. Apa sih pandangan Pak Wayan tentang takdir? Takdir itu nasib yang sudah ditentukan. Nasib yang sudah ditentukan. Berarti takdir sama nasib beda? Beda. Gimana? Nah, takdir adalah nasib yang sudah ditentukan. Nasib adalah takdir yang belum ditentukan. Kebalik ya, bingung ya. Jadi takdirnya begini. Takdirnya cabai adalah pedas. Nasib kita apakah akan kepedasan makan cabai tergantung kita. Kalau kita sering berlatih, cabai 1 biji belum tentu terasa pedas karena kita biasa. Ada bagian yang bisa kita atur, itulah nasib kita. Ada bagian yang nggak bisa kita atur, kontrol, itulah takdir. Sekarang takdirnya kalau jadi orang bodoh dibeginikan. Udah kalau kita bodoh di matematika, kita harus skillnya di mana? Nasib kita. Ya, saya nggak dihormati oleh kehidupan ini karena saya bodoh di ilmu pengetahuan. Takdir saya begitu.
Tapi pintar-pintarlah manjat pohon. Nanti orang yang butuh kita naik pohon akan membayar kita. Karena dia nggak bisa ini. Orang pintar pun gitu. Ya. Sama dengan gini, profesor ahli astronomi, ahli kelautan gitu. Tapi dia bukan nelayan. Begitu diajak nyebrang lautan dan kena gelombang, si profesor muntah-muntah. Si profesornya dia bilang, kamu kok jadi nelayan sudah sekian tahun nggak ngerti-ngerti cara bagaimana mengetahui arah mata angin gitu, kok bertahun-tahun gitu. Nah begitu kapalnya mau tenggelam, si nelayan nyebur, terus saya bagaimana profesornya nanya gitu, Prof umurnya berapa? Umur saya 65 tahun gitu. Kok 65 tahun nggak bisa menyelamatkan diri? Gitu. Jadi yang mana lebih hebat? Ada saatnya kita mungkin merasa minder di tempat lain, tapi nasib kita tentukan dengan berhasil di tempat yang lainnya. Nah, walaupun takdirnya kita jadi nelayan. Takdirnya dia jadi profesor gitu misalnya. Itu keren sih Pak Wayan, cabai memang ditakdirkan pedas ya. Tapi seberapa banyak kita mau kepedasan itu pilihan. Pilihan kita, latihan kita, menentukan nasib. Kalau pilihan kita. Itu berarti free will kita juga dalam memilih juga bagian dari ya? Itu bagian kita. Berarti free will itu bukan masalah cabai jadi manis gitu, bukan itu poinnya. Oke. Biarin aja cabai menjadi ini gitu. Nah berarti kan kita harus mempelajari cabai itu sifatnya pedas. Iya. Dimana kalau kita udah tahu takarannya pas gitu. Sesuaikan dengan diri. Nah sekarang gini Pak Wayan, kan ini juga ada kaitan sama usaha. Ya. Contoh, saya pengen mendapatkan ini tapi belum. Ya. Saya berusaha terus, setahun belum, 2 tahun belum, 3 tahun, nggak kerasa 10 tahun Pak Wayan. Tapi ternyata belakangan baru ngerti, oh ternyata ini bukan jalan saya gitu misalnya. Dan si 10 tahun ini dalam tanda petik suka ngerasa jadi sia-sia misalkan. Ya. Nah, batasan mana sih Pak ketika saya yakin menuju ke situ tapi juga itu bukan takdir saya misalnya. Kapan saya harus stop dan ganti jalan dan kapan saya harus tetap udah sabar juga tadi bermasalah gitu ya. Ya makanya saya suka bilang gini sih Pak Wayan, antara sabar sama bodoh beda tipis memang. Tipis gitu bedanya. Saya sabar aja padahal mungkin lagi bodoh gitu. Gimana Pak Wayan? Cari titik kepasrahan kita. Kan kadang kita do the best, let nature do the rest. Tapi begitu kita merasa sudah melakukan segalanya yang terbaik, kemudian kita mulai pasrah, bukan menyerah ya. Karena kalau diam dan menyerah itu putus asa. Kalau pasrah itu melakukan yang terbaik lalu berserah pada sisanya. Sama dengan kita memanah sesuatu target. Kita punya target nih, lalu kita panah. Tugas kita adalah membentangkan kaki, mengkuda-kudakan kaki dengan baik, membentangkan busur, lalu membidik yang baik sebaik-baiknya. Setelah itu kita lepaskan, itu tugas terbaik kita. Sisanya terserah angin membawa kemana, mengganggu apa enggak. Nah itu kepasrahan kita. Nah kapan kita harus belajar, tahu kapan kita saatnya melepaskan. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi kan kadang-kadang orang melepaskan bukan karena merasa sudah yang terbaik, tapi putus asa. Ini kayak nggak mungkin ini. Gitu. Nah itu. Tapi banyak orang berhenti dan gagal gara-gara dia merasa nggak mungkin. Tapi kalau orang yang akan berhasil biasanya dia bukan berhenti pada ketidakmungkinan, dia berhenti pada kemungkinan. Berhenti pada kemungkinan? Ya, ini mungkin terjadi, tapi tidak mungkin bagi saya tinggal nunggu. Nah ini pasrah. Itu menarik sih Pak Wayan, waktu busur tuh tugas kita cuman bidik terbaik ya. Tarik, lepas. Di situ udah ya. Sudah nggak ada kekuasaan kita ya. Nggak ada apa-apa lagi. Tapi kan bisa kecewa kalau udah ngerasa pas tapi nggak nyampe Pak Wayan. Nggak nyampe. Nah tentu, tapi kan kita sudah melakukan yang terbaik. Sisanya kan bukan urusan kita. Nah ini yang kita harus paham bahwa orang-orang itu kan akan mencoba lagi karena dia tahu. Orang nggak tahu akan bingung. Tapi orang yang tahu bahwa ada faktor lain, berarti lama-lama dia akan berpikir, aku harus memperhitungkan kecepatan angin, aku harus memperhitungkan kelembaban udara. Nah, lama-lama dia belajar lagi lebih baik lagi dengan memperhitungkan ini, itu, dan sebagainya. Di situ faktor belajarnya ya? Faktornya belajar di situ. Cuman ada kata gini Pak Wayan, dua opini nih, dua pendapat. Bisa dirubah, nggak bisa dirubah. Kamu berubah takdir dong, atau takdir nggak bisa dirubah. Gimana nih Pak Wayan? Kapan itu takdir? Setelah terjadi nasib itu? Saat itu terjadi, ini takdir. Sebelum terjadi kita nggak tahu takdir kita jadi apa. Kita kerjakan sebagaimana itu sebuah nasib. Artinya kita punya sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi kalau udah terjadi, ya udah ini memang takdirnya gitu. Jangan mengatakan, kamu harus berusaha loh jadi dokter. Enggak, takdirku jadi pilot, nggak bisa.
Belum terjadi. Jadi apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi tanpa kuasa kita, itulah takdir. Ya, tetapi hal-hal yang belum terjadi, di mana kita masih mungkin menggunakan usaha, free will dan sebagainya itu nasib yang masih mungkin kita perbaiki. Kalau misalnya takdir itu bisa diubah apa enggak? Kalau yang dulu dan yang sekarang atau baru sekarang terjadi adalah takdir, memang bisa diubah? Kan nggak bisa. Misalnya, kemarin aku jatuh padahal aku udah pelan-pelan, itu takdir. Emang bisa diubah? Ya jelas nggak bisa diubah, udah takdir, udah lewat. Takdir itu sudah terjadi, nasib itu takdir yang belum ditetapkan. Tapi takdir adalah nasib yang sudah ditetapkan. Karena sudah ditetapkan berarti sudah terjadi. Saat sekarang ataupun dulu. Ya nggak bisa diubah. Tapi yang bisa diubah apa? Cara kita menemukan pelajaran dari takdir itu. Gitu. Kan ada mindset paradigma yang meratapi hidupnya tuh karena takdir gitu Pak Wayan. Ini emang udah takdirnya gini, ya udah diratapi terus gitu Pak Wayan. Nah, itu kan berarti yang harus dirubah adalah mindsetnya dulu kali ya. Cara pandang terhadap takdir ini gitu ya. Gimana? Tadi aja dia Kang Abu udah bilang, ini memang sudah takdirku. Kalau memang, itu kan sebuah kepastian. Hal yang pasti itu apa? Kan yang sudah terjadi dan yang baru terjadi, itu pasti. Yang nanti kan belum pasti. Nggak bisa kita mengatakan itu nanti memang akan, nggak bisa, itu nanti memang. Namanya juga belum terjadi, yang memang itu kan pasti. Ini memang berarti ini udah pasti. Yang udah pasti berarti udah berlalu. Oke Pak Wayan, ini banyak banget insight yang saya rasa bisa diaplikasikan gitu ya. Nah, mungkin ini tips Pak Wayan, seperti biasa kan kita akan menarik kepada sesuatu yang aktual dan praktikal gitu ya. Dimana kekecewaan itu kan kalau saya ngelihat benang merahnya Pak Wayan ya, antara apa yang kita bicarakan ini, itu adalah penerimaan kan. Bahwa ada sebuah realitas yang nggak bisa ditolak. Dan berantemnya kita tuh adalah ekspektasi lawan realitas aja kan, begitu kan intinya. Gimana sih untuk belajar penerimaan bahwa kan kadang susah ya Pak Wayan ya. Kalau orang lagi menggebu dikasih tahu juga udah ini emang takarannya nggak gitu. Tapi dia tetap aja gitu. Nah, penerimaan atau dalam konteks pasrah itu startnya harus gimana sih Pak Wayan? Pasrah dalam penerimaan itu adalah mengerti batasan kita. Kalau orang sudah paham batasannya, dia akan mengerti. Artinya dia paham bahwa tidak semua hal bisa aku kontrol. Sehingga dia nggak harus merasa kecewa untuk hal-hal yang memang tidak bisa dia kontrol. Nah, kita kan kecewa karena menganggap ini harusnya bisa loh saya, kan orang kecewa. Nah, kesalahan kita kan adalah apa? Tidak bisa menerima apa yang sudah terjadi sebagai takdir, padahal dia paham takdir nggak bisa diubah, masa lalu nggak bisa diubah, dia ngerti itu. Tapi dia nggak bisa menerimanya. Karena nggak bisa menerima, dia kecewa. Kenapa dia nggak bisa pasrah? Karena dia nggak tahu batasannya. Dia pikir dia bisa melakukan segala hal, mengontrol segala hal, sehingga semua hal yang jadi keinginannya atau kehendaknya harus sesuai dengan kehendaknya. Ini masalah. Terima kasih Pak Wayan. Ini batasan ini jadi kunci banget sih, bahwa disitulah kenapa pentingnya kita terus-menerus berproses belajar mengenal diri gitu ya. Karena batasan kita tahun lalu sama sekarang meluas. Gitu ya Pak ya, kan kita kan tuh dinamis gitu ya. Tapi ketika kita terus-menerus menelaah ke dalam diri, belajar tentang diri, pasti kita akan menemukan batasan-batasan gitu ya. Terima kasih Pak Wayan, senantiasa batasan-batasan itu terus-menerus kita olah untuk kita ketahui. Karena kembali semua keputusan ada di dalam diri kita, maka ketika kita mulai fokus kepada apa yang bisa kita kontrol, daripada kita terlalu sibuk kepada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, disitulah sumber kebahagiaan sejati. Terima kasih.